Halo Putri. Halo. Aku tertarik untuk wawancara kamu mendalam soal keindigoan kamu di masa lalu. Iya. Yang menarik adalah kamu ngomong ke saya bahwa dulu pernah indigo. Lah, memangnya indigo itu bisa pudar, bisa hilang atau gimana? Coba kamu jelaskan. Menurut saya indigo itu lama-lama akan pudar. Karena apa ya? Menurutku semakin dewasa kayak udah luntur gitu. Apakah karena tidak mendapat support dari keluarga menghakimi sehingga akhirnya kayak menekan itu, atau ya karena merasa nggak nyaman ujung-ujungnya hilang. Tapi gini, dulu bagaimana orang tua memaknai keindigoannya kamu? Artinya dengan kamu indigo itu orang tua kayak malah menghakimi, apaan sih kamu ngawur atau apa gitu, atau malah mengerti, menerima? Kalau dulu awalnya itu orang tua yang kayak apa sih? Enggak ah, kamu halu gitu. Tapi sekarang lebih oh ya udah menerima anakku indigo gitu. Lah kalau diterima harusnya tanda petik dilanjutkan dong. Kok bisa hilang indigonya? Atau kamu yang bisa rem atau gimana sih? Kurang tahu juga ya, mungkin akunya bisa rem. Soalnya udah nggak pernah ke situ lagi gitu. Kayak udah bodo amat sama indigo gitu. Berdamai. Ini kamu luar biasa loh ya, karena beberapa orang yang saya kenal juga indigo, mereka sedang terganggu dengan keindigoannya itu dan pengen lepas. Kalau bisa direm lah atau dihilangkan. Kamu hebat ya bisa begitu ya, itu dengan sendirinya menjadi merosot, menjadi hilang gitu ya, atau ada cara-cara mengontrolnya? Kalau aku lebih ke mengontrol. Jadi kalau aku pengen lihat, kelihatan semua. Tapi kalau aku lagi nggak pengen lihat, ya itu nggak kelihatan semua. Walaupun dilihatin, aku jadi takut kayak orang nggak indigo. Oh, harusnya yang indigo tuh kalau ngeliat tuh nggak takut. Iya. Kamu sekarang malah takut. Jadi lebih aku rem. Kalau aku pengen lihat, aku nggak takut. Mau dilihatin kayak gimana, aku nggak takut. Tapi kalau aku nggak pengen lihat, aku takut. Walaupun itu kelihatan. Sebenarnya indigo itu bisa melihat dan bisa merasakan apa aja ya? Apa aja yang bisa dilihat, apa aja yang bisa didengar? Iya. Apa-apa saja coba? Ya hantu, makhluk goib, makhluk halus, apalagi yang bisa dilihat? Apa ya? Kalau aku lebih ke orang itu besok kayak gimana ke aku. Bisa melihat apa yang akan dia lakukan ke kamu? Iya betul, sama ngelihat. Iya betul, apa yang akan terjadi. Berupa bayang-bayang, orang itu akan berupa visual atau berupa bisikan atau gimana sih? Berupa gambaran. Jadi kayak nonton TV gitu? Iya, tapi di sini. Jadi kayak ketika aku kenal sama orang, pertama ketemu, apalagi salaman, lihat matanya itu pasti udah kelihatan, oh orang ini nanti kedepannya baper sama aku, orang ini bakal buruk sama aku, orang ini jahat, baik, kayak gitu. Endingnya nanti kelihatan. Kalau ini saya jarang dengar ya mungkin ada juga yang begitu, tapi kebanyakan tuh orang-orang yang indigo yang saya kenal tuh melihat yang itu sih, yang goib-goib, yang halus-halus, bahwa iya ada yang ngikutin. Ketika ketemu seorang, kamu ada yang ngikutin loh. Ketika ketemu seorang, di sini ada, di tempat ini ada apa loh. Nah yang gitu juga waktu kecil kamu pernah lihat? Yang kayak gitu pernah lihat, sampai sekarang pun juga, cuma pudar, udah berkurang. Berkurang berarti masih ada dong ya? Masih ada. Cuma samar-samar atau kamu bisa kendalikan? Jadi kalau dulu itu ngelihat hal seperti itu tuh, makhluk kayak gitu tuh kelihatan jelas, bener-bener kayak lihat orang. Bisa berkomunikasi nggak sih? Bisa. Pakai bahasa apa memangnya? Bahasa biasa. Bahasa Indonesia? Bahasa Jawa? Apapun. Dia ngerti? Bahasa Indonesia apapun, ngerti. Nah selain makhluk halus, bisa tanda petik melihat
perlakuan seseorang kepadamu di masa depan. Di masa depan tuh besoknya, lusanya, atau kapannya. Pokoknya di masa depan aja, nggak ada tanggal yang jelas. Nggak ada tanggal yang jelas. Apalagi yang terekspos ke kamu waktu kamu indigo? Ada suara-suara nggak sih? Ada yang ngomong atau apa? Atau selalu berupa visual semuanya? Kalau yang akhir-akhir ini lebih ke suara yang lebih jelas. Jadi kayak hening kayak gini, itu tiba-tiba ada apa yang ketawa lah atau apa, itu kayak jelas banget di samping telinga. Kalau sekarang Hanya suara saja? Suara. Kebanyakan suara cewek atau cowok? Lebih seringnya cewek, tapi cewek cowok sering dengar. Berarti mereka tuh makhluk halus ya? Iya. Pernah di rumah itu yang bener-bener sepi itu tiba-tiba kayak ada yang kayak orang batuk. Ada orang batuk di rumah? Itu di rumah lagi sendiri. Ada yang batuk? Iya, ada yang batuk. Bagaimana kamu memaknai sebenarnya waktu orang tua kamu bilang halu nih, halu? Mereka cuma ngomong gitu, bercanda aja, nggak yang marahi kan? Ada penerimaan nggak orang tua tuh? Mengerti anaknya atau diajak-ajak begitu? Mengerti, karena sebenarnya orang tua juga mereka bisa lihat seperti itu. Cuma karena akunya sendiri itu suka pengen tahu, penasaran. Jadi kalau ada, katakanlah di depan ada makhluk yang aneh gitu, aku samperin, malah dimarahin sama orang tua dan dia bilang, kamu tuh halu. Karena aku orangnya penasaran. Mungkin orang tua takut kalau kenapa-kenapa gitu. Jadi mereka bilangnya kamu itu halu, enggak. Tapi lama-lama orang tua tahu. Di usia berapa kamu tuh ngeh bahwa kamu bisa lihat, bisa dengar, bisa rasakan begituan? SD, SMP, SMA? SMA. Awal-awal terekspos begituan kayak nggak siap nggak sih? Kayak aduh kok gue bisa lihat beginian, kok bisa mendengar? Kaget nggak? Atau tiba-tiba langsung biasa aja? Kaget sih, kaget banget, karena kayak kaget, takut pasti kan. Ungkapan apa yang paling parah dari orang tuamu ketika kamu udah mulai melihat, merasakan apa, mendengar, terus tentu kan diungkapkan ke orang tua, "Ma, Pak, aku lihat ini loh." Mereka paling mentok mengungkapkan apa ke kamu? Memarahi atau udah nak, jangan terlalu diambil hati atau gimana? Mama papa malah bilang hati-hati. Kenapa? Karena pernah bilang ini, jadi kayak nggak suka sama orang, kayak orang itu jahatin aku. Terus kayak aku bilang, lihat aja kamu besok gini. Besoknya dia langsung kayak gitu. Oh gitu ya, jadi omongan kamu tuh juga bisa kejadian ya? Iya. Itu. Kamu waktu itu terzolimi? Terzolimi. Kalau itu sih saya bisa memaknai dalam dimensi lain ya, dalam hal lain, bahwa memang orang yang terzolimi kata-katanya adalah doa ya. Iya. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti sih apakah indigo juga bisa membuat itu seperti itu. Pernah sharing-sharing nggak ke orang lain atau teman yang juga indigo? Pernah. Mereka punya gejala yang sama, melihat dan merasakan hal-hal serupa, atau beda genre, beda tipe, beda penglihatan, beda pendengaran? Sama, tapi lebih ke beda kelas. Hah? Dalam artian apa ya? Jadi aku, katakanlah aku baru bisa ngelihatnya samar. Dia kelasnya udah tinggi, udah bisa ngelihat yang jelas banget kayak gitu. Terkini, terakhir kamu mendengar dan melihat apa? Kan katanya udah pudar tuh. Saya mau tahu yang terkini itu kapan? Minggu lalu, bulan lalu, terkini melihat dan mendengar apa? Seminggu yang lalu. Itu ada orang batuk. Di rumah? Di rumah, padahal di rumah nggak ada orang. Mendengar saja ya? Mendengar saja. Mungkin itu kalau kamu ajak bicara, dia akan bicara nggak? Nggak tahu, nggak dicoba ya? Nggak tahu sih, nggak. Mundur lagi, kapan mendengar dan melihat sesuatu? Dulu sih sering. Kok ini berita baru buat saya? Setahu saya tuh indigo tuh tidak bisa memudar, masih di bawah sampai sekarang. Itu yang saya tahu. Siapa tahu updatean saya kurang. Teman-teman kamu yang lain, mereka apakah juga pudar? Sampai sekarang masih kali, jangan-jangan? Mungkin masih. Cuma mungkin karena saya nggak begitu nggak begitu ngurusin Oh iya, jadi bisa merosot ya, bisa menghilang ya, bisa memudar ya. Tapi kalau kamu ingin meningkatkan, mungkin bisa gitu? Bisa. Gimana caranya? Diniatkan, aku mau lihat, diniatkan, atau gimana cara membukanya memangnya? Karena dulu gini, kalau lagi pengen lihat di suatu tempat gitu,
aku pengen lihat nih kok kayaknya ada sesuatu gitu, udah kelihatan. Lebih ke niat dari hatinya. Bantu saya memvisualkan yang kamu lihat tuh apa? Sosok, terus ada backgroundnya, ada pohon-pohon, walaupun nggak ada pohon, gunung, bukit, tanah, apa yang kamu lihat? Sosok saja atau ada backgroundnya, ada back soundnya, mungkin suaranya juga gitu. Waktu kamu lagi bisa-bisanya melihat, apa yang kamu lihat? Jadi tuh dulu ini pernah ngobrol sama teman yang dia bukan indigo. Pernah main ke rumahnya, kok rumahnya tuh aneh, cuma nggak kepikiran lagi. Terus saya ngobrol sama dia, tiba-tiba kelihatan rumahnya itu zaman dulu kayak gini. Terus di rumahnya itu ada kuda, terus di sudut sana itu dulu tuh tempat ini gitu. Dan saya tanya ke temen, dia tanya ke orang tuanya, bener. Wow. Dulu. Jadi bisa melihat ke belakang, melihat ke depan. Apa yang kamu maknai tentang semua ini? Itu hal yang baik atau tidak baik menurut versi kamu? Saya sendiri tidak menilai, saya tidak memberikan penilaian. Kamu menilai itu adalah sesuatu yang pemberian as a gift, pemberian, atau itu sesuatu yang menjadi beban? Karena beberapa orang tuh mengaku beban, mas aku beban, aku tuh merasa nggak nyaman indigo itu, aku nggak tenang, aku nggak enak, terekspos, terlihat, terdengar, terus aku tuh nggak tentrem gitu loh. Bagaimana kamu sendiri menilai keindigoan kamu waktu itu? Lebih ke itu pemberian, gift, ya udah harus aku syukurin. Karena nggak semua orang punya kelebihan kayak gitu. Di beberapa yang saya kenal, indigo itu juga mengatakan bahwa dia tahu banget siapa teman dia, ada yang ngikutin dia gitu loh. Nah, kamu ada yang ngikutin? Ada teman? Ada perinya? Ada. Sampai sekarang walaupun sudah pudar masih bisa merasakan keberadaannya atau gimana? Sampai sekarang masih. Dulu itu sempat diruat. Kalau orang Jawa kan ruatan biar ngilangin apapun yang dia ngikutin yang jelek-jelek. Nah, yang di aku ini nggak bisa hilang karena udah bawaan dari dulu. Dari lahir, turunan. Sosoknya cowok atau cewek? Cewek. Cantik, penari. Kamu kok tahu dia penari? Dia cerita atau ada gambaran visual dia sedang menari? Enggak, karena dulu awal waktu tahu kalau indigo itu sering kesurupan. Dan kesurupannya itu ketika dengar gamelan. Karena kebetulan dulu sinden di SMK. Dengar gamelan itu langsung tiba-tiba nari dan gamelannya di situ tapi suaranya itu di atas. Jadi kayak narinya itu pernah teman-teman pada bilang dan ada yang videoin juga, narinya itu nggak ke atas. Kan itu pasti nggak ini kan. Terus tanya kenapa aku tiap denger gamelan itu selalu nari, selalu enak, nari Jawa itu enak, lemes gitu, kayak bukan aku. Tanya ke mama, dijelasin, oh dulu tuh turunannya gini-gini, penari. Turunan, berarti nenek moyang dulu penari? Atau turunan tuh, arti turunan tuh apa? Turunan itu dari leluhur, dari nenek. Waktu SMA menyadari bisa lihat, bisa dengar begitu tuh ada gejolak emosi nggak? Kayak nggak tenang, mudah tersinggung, gampang capek hati, capek pikiran karena kan penuh tuh. Atau dulu biasa aja? Dulu capek sih, karena kalau lihat kayak gitu, kalau kitanya nggak kuat, energinya terkuras. Terus sama kalau udah kesurupan pasti kalau nggak bisa bener-bener jaga, ikut kesurupan. Jadi ada yang keluar masuk, kan capek. Keluar masuk tuh dia keluar, dia masuk lagi. Jadi kayak gantian. Ini habis masuk, keluar, ganti yang lain lagi. Kan itu kayak lebih nyerap energi dan capek. Dan dari yang kamu pernah lihat atau rasakan dari SMA sampai sekarang, mereka sih nggak membahayakan kamu. Mereka cukup ada hadir tuh tapi nggak membahayakan atau gimana? Pernah ada permintaan aneh nggak, minta apa ke kamu? Nggak pernah sih, karena kalau aku lihat, semisal aku ketemu di jalan atau aku ketemu di mana gitu, kan kalau dia ngeliatin kan otomatis dia pasti ada keinginan buat ikut ke aku. Aku bilang, oh iya boleh ikut, tapi kamu nggak usah minta aneh-aneh, aku nggak mau ngasih makan dan lain-lain. Kalau kamu mau ikut aku ya kamu jangan bahayain aku. Ya udah ikut aja, jadi yang jagain aku. Kalau mereka nggak mau, mereka ngerti pasti mereka nggak bakal ikut. Jadi yang ikut tuh bisa beberapa keberadaan ya, nggak cuma 1-2 ya. Tergantung akunya mau nggak diikutin gitu.
Menurut kamu setiap tempat tuh ada penunggunya atau tidak selalu? Ada, selalu ada. Yang menunggu ini kenapa nunggu di situ, untuk apa? Mungkin satu karena dia sudah lama sebelum bangunan ini ada. Yang kedua mungkin kayak mereka suka tempatnya gitu. Bisa dikatakan apakah kamu sekarang lebih tenang karena kualitas itu menurun, atau kamu kayak pengen kembali ke dulu, kayaknya lebih asik deh bisa membuka, melihat, merasakan semuanya? Jujur pengen kembali ke dulu sih. Kenapa? Apa ya, lebih senang aja, lebih maksudnya kayak nggak cuma manusia loh gitu, ada yang kayak gitu, kayak apa ya, asik aja gitu dilihat. Kamu hebat sih, lumayan relatif tidak terbeban ya, karena yang lain-lain tuh merasa pusing, merasa nggak tentrem, nggak tenang, ada yang nggak bisa tidur, merasa capek hati. Tadi kamu bilang juga kalau lihat begitu mau nggak siap, terkuras kan energinya. Kenapa terkuras? Takut kah atau apa yang bikin terkuras? Apa ya, bukan takut sih, lebih ke energinya kan beda antara makhluk halus sama manusia. Mereka lebih apa? Lebih kuat mungkin bisa, jadi kitanya kayak gampang nguap, terus kayak merasa capek, pusing. Di ruangan ini sekarang kan kamu bilang sudah pudar, masih tersisa nggak sinyal-sinyalnya? Di ruangan ini ada sesuatu nggak? Enggak, karena lagi nggak pengen lihat. Oh, kenapa? Karena takut, khawatirnya takut gitu ya? Enggak takut juga sih. Jadi ketika nggak pengen lihat, merasa pun nggak bisa? Merasa bisa, tapi kalau nggak pengen ya udah enggak aja. Oke. Tapi setiap tempat pasti ada sesuatunya. Pasti ada. Saya pernah ketemu anak kecil usia SD kalau nggak salah, dia indigo, dia gambar tuh, dia lukis loh. Apa yang dia lihat, benar-benar seolah-olah tuh inilah si makhluk halus tuh benar-benar persis, sampai ada taringnya, matanya belok, matanya besar, persis gitu. Ada yang menuangkan begitu juga, dituangkan ke lukisan ya? Ada, banyak. Indigo itu dibagi dengan kelas-kelasnya. Ada yang terang banget, terang benderang, gamblang banget gitu ya. Iya. Ada yang samar-samar. Tapi apa yang dilihat, apa yang dirasa, ya kurang lebih itu. Makhluk halus, terus gambaran visual orang ini akan ngapain kita, niatan dia apa di masa depan, suara, terus kalau suatu tempat kita lihat kayak dulunya ada apa, masa lalu gitu. Apalagi selain hal yang tadi saya sebut? Sama ini sih, kayak feeling besok kamu kayaknya kamu mau sakit deh, kamu besok kayaknya mau pergi ke sini deh gitu, dan itu benar. Itu kamu ucapkan ke dia? Iya, tiba-tiba. Tapi ada nggak yang kamu nggak ucapkan tapi terjadi? Kamu tahu dia akan kemana, besok akan ngapain, tapi kamu nggak ungkapkan ke dia, dia nggak tahu. Sering. Barusan yang kapan itu, kamu besok pulang dari Jogja, di rumah dulu deh, kalau kamu ngeyel kamu nanti sakit. Beneran dia sakit. Terus kamu kayaknya besok mau ke Jawa Timur deh. Beneran dia ke Jawa Timur, tapi kayaknya kamu balik lagi deh besok. Beneran balik lagi. Kalau ini nggak bisa di-manage dengan baik, khawatirnya ada orang yang sombong ya, merasa bisa. Iya. Kamu gimana waktu itu? Kamu jadi angkuh nggak? Merasa bisa lihat sesuatu, bisa memprediksikan sesuatu, merasa sombong nggak? Nggak tahu nggak? Enggak. Ya apa yang mau disombongi? Ada nggak orang-orang yang akhirnya konsul sama kamu gitu loh? Kau pengen tahu nanti gimana dong? Jadi. Iya. Mengkultuskan kamu gitu ya? Ada ya? Ada, lebih ke kalau dia punya pacar dilihatin ini gimana gitu, baik nggak sama aku. Terus kalau aku bilang enggak, besok kamu tuh bakal sakit hati, udah, tapi dia tetap jalan sama itu, sakit hati beneran, besoknya balik lagi ke aku, bener kata kamu gitu. Apakah sekarang kamu lebih sibuk, atau kamu lagi ada banyak masalah atau apa, atau kamu lagi fokus pada sesuatu yang lain sehingga itu menurun derajatnya atau bagaimana? Lebih ke fokus terhadap sesuatu yang lain, jadi menghiraukan yang ini gue tadi. Ada hal yang kamu nggak mampu lihat nggak? Contohnya saja misalkan seseorang yang indigonya luar biasa, tetap ada yang dia nggak bisa lihat, misalkan pacarnya, misalkan dia jatuh ke cinta yang salah, khusus itu dia nggak bisa lihat, khusus masa depan itu dia nggak bisa lihat, dia jadi bucin.
Kalau aku sih yang nggak bisa lihat tuh, kan aku suka lihat orang. Jadi kayak kalau semisal ketemu orang punya diam-diam itu kayak, oh ini orang tuh dulu masa lalunya gini gitu. Tapi aku nggak bisa masuk ke situ karena mungkin dianya kelasnya lebih di atas aku, itu yang susah. Tapi dia bukan indigo, gimana dong? Oh, nggak mesti ya? Nggak mesti. Kelas ini bicara apa ya? Spiritualitas atau apa? Kelas ini bicara apa? Misalnya kamu kan indigo nih, ada orang di depan kamu, orang yang baru kamu kenal, terbaca. Tapi ada batasan tertentu kamu nggak bisa baca. Tapi orang ini bukan indigo. Kamu tadi bilang kelas. Apa ini bicara? Mungkin frekuensi lebih tinggi atau apa? Dia yang lebih tinggi, maksudnya apa ya? Kayak lebih tinggi secara apa ya? Apakah secara kamu mengagumi dia lebih hebat, atau dia kayaknya belum ngerti ya batasannya apa ya? Belum ngerti, pokoknya nggak bisa aja kalau dia ininya, kalau mau ngebaca sampai dalam nggak bisa. Oh berarti dia lebih tinggi dari aku kelasnya. Tapi kurang lebih luarannya sedikit banyak ada gambaran. Iya. Mau tembus ke dalam nggak bisa. Nggak bisa. Berarti apakah selalu kalau kamu bisa tembus sampai ke dalam-dalamnya berarti dia di bawah kamu levelnya? Nggak juga. Kurang tahu sih kalau itu. Anak indigo ketemu anak indigo ngeh nggak? Enggak, dan pasti mereka Telepati atau apa? nyambung. Ngehnya gimana? Misalkan ada siapa nih, Ana lah di indigo depan kamu. Ngehnya gimana? Udah ada telepati dulu sambil ngobrol, atau ada aura-aura tertentu, ngehnya seperti apa? Kayak kita tuh jadi klop aja gitu, jadi nyaman. Maksudnya kayak sejalan, jadi tahu sejalan gitu. Pokoknya beda. Nggak ada ciri khusus ya? Kalau di aku nggak ada, jadi kayak sejalan aja, nyambung aja. Jadi menurut kamu orang bisa indigo tuh karena bawaan atau apa? Kalau menurut aku karena bawaan sih, karena aku juga bawaan. Sekarang walaupun sudah menurun kualitasnya, tapi tetap aja kalau kamu sosial rekreasi ke tempat yang sunyi, sendu, di hutan, kebun teh, danau, tetap aja terekspos kali ya? Atau kamu tetap, aku nggak mau lihat, nggak ada, nggak mau lihat ya, baju tertutup? Tetap terekspos. Walaupun nggak mau lihat? Walaupun aku nggak mau lihat. Karena di situ mungkin kan frekuensinya besar sekali ya? Iya, karena kalau di alam itu lebih besar dan lebih menakutkan. Oh. Bentuknya aneh-aneh. Jadi di hutan, di alam, yang alam, katakanlah alam liar, walaupun kamu nutup nggak mau lihat, tetap kelihatan. Tetap kebuka. Karena mereka lebih besar kekuatannya, energinya kali ya? Iya, mungkin. Apa kamu sebut? Energi, kekuatan, atau apa? Kegoiban atau apa? Energi sih, lebih ke energi. Artinya kalau di kota begini relatif lebih lemah energinya gitu ya? Iya, lebih berat di alam sih. Berarti kamu secara pribadi agak menghindari pergi ke alam dong? Enggak juga? Enggak juga. Jadi kalau kamu ke suatu alam nih, hutan atau pohon-pohon, kebun teh, danau, siang hari tetap ada yang bisa dilihat? Tetap. Sebenarnya banyak tentunya anak-anak indigo yang tanda petik dihakimi, tidak diterima oleh orang tuanya, dikatain yang enggak, dimarahin, kamu jangan ngawur, jangan halusinasi gitu loh. Coba seolah-olah kamu lagi bicara pada orang tua yang sekarang mungkin menghakimi anaknya, memarahi anaknya. Apa yang bisa kamu sampaikan? Berhubung kamu juga adalah dulu seorang anak yang punya hal spesial seperti itu. Kamu ingin sampaikan apa kepada orang tua? Mungkin ya mereka lebih mengerti, tidak menghakimi atau gimana? Kamu yang berhak ngomong karena kamu yang pernah mengalami, silakan. Untuk para orang tua yang tahu kalau anaknya itu indigo, itu jangan dimarahin, jangan dihakimi, jangan bilang kamu halu, itu jangan. Menurutku itu malah nanti bikin anaknya ke hal yang negatif. Jadi orang tua harus ngontrol sama tetap nyuruh dia ibadah, biar indigonya itu nggak disalahgunakan ke hal yang negatif. Gitu. Contohnya negatif kayak gimana memangnya? Contohnya negatif itu nanti kayak yang katakanlah yang dia omongannya manjur, nanti takutnya malah nyumpain, malah bikin yang enggak ke orang, kan kasihan juga, itu negatif. Nanti dia ngatain sesuatu tentang apa yang akan terjadi pada temannya gitu ya? Iya. Besok kamu akan begini, besok kamu akan begini gitu ya? Iya, nanti malah jatuhnya malah nyumpain. Oke, gitu. baik. Jadi harus tetap dikontrol, disuruh ibadah biar bisa ngejaga dengan baik.